Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Irma dan Opa Basuki dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini, edisi 3 Maret 2023. Selamat pagi Opa Basuki. Selamat pagi. Apa kabar Opa? Baik, sehat. Puji Tuhan, semuanya. sehat terus ya Opa. Ya. Oke. Baik Opa, pagi hari ini tanggal 3 Maret kita mau bercerita tentang siapa ya Opa? Santa Kunigunde. Santa Kunigunde, pengaku iman. Oke, bisa Opa ceritakan bagaimana kisah kehidupan awal dari Santa Kunigunde ini? Santa Kunigunde lahir tahun 975. Dia anak dari ayahnya seorang adipati Losebek namanya Siegfried. Ya. Dan ibunya Helmi dari Nordgau. Jadi masa kecilnya dia bercita-cita menjadi biarawati. Jadi dari sejak kecil Santa Kunigunde ini sudah bercita-cita sebagai biarawati ya Opa? Iya, oleh karena itu dia belajar agama. Iya. Tapi karena pertimbangan politis, maka atas desakan orang tuanya dia dinikahkan oleh Henry II sebagai adipati Bayern. Dan akhirnya setuju untuk menikah dengan Henry II ini ya? Setuju, tapi dengan syarat. Oke. Apa syaratnya dia apa? Kan bilang setelah pernikahan tetap dia hidup suci. Oh. Karena dia pernah berjanji secara pribadi untuk hidup suci bersama Tuhan. Dan Henry II ini menyetujui persyarat itu ya? Menyetujui persyaratan itu. Sehingga akhirnya mereka menikah? Menikah. Lalu bagaimana cerita selanjutnya Opa? Ya, karena itu Henry II juga sebenarnya dia sebagai orang kudus juga. Karena dia juga dikanonisasi pada 13 Juli. Diperingati pada tanggal itu. Masa kecilnya dia sebagai dibesarkan di biara Benediktin. Jadi mereka tetap memasuki hidup pernikahan dengan tetap memegang teguh kesucian masing-masing ya Opa? Iya, dengan itu timbul legenda cerita bahwa seperti pernikahan Santo Yosef. Oke, betul. Lalu bagaimana kehidupan Santa Kunigunde sebagai seorang permaisuri Opa? Dan kemudian menjadi seorang biarawati? Ya, karena pada waktu itu Kaisar Otto III meninggal. Ya. Kemudian Henry II diangkat untuk penggantinya. Menggantikan sebagai di Kekaisaran Romawi tapi di wilayah Jerman. Ya. Dan pada tahun 1002 Kunigunde diberikan mahkota kekaisaran itu oleh Paus Benediktus ketiga. Pada tahun 1004 mereka berdua pergi ke Roma untuk menerima mahkota kekaisaran itu. Tapi dia langsung diangkat sebagai raja di Italia. Lalu bagaimana cerita selanjutnya Opa? Diizinkan juga untuk membangun biara di Paderborn. Atas izin Raja Henry II, mereka mendirikan gereja. Biara, biara. Biara baru. Kemudian bersama suaminya mendirikan katedral yang besar. Terus cerita selanjutnya bagaimana Opa? Yang kemudian tahun 1024 Henry meninggal dunia. Tepat pada 1 tahun peringatannya tahun 1005 dia bercita-cita untuk masuk biarawati. Jadi akhirnya kesampaian ya Opa ya, cita-cita dari Santa Kunigunde yang waktu masih kecil itu menjadi seorang biarawati. Iya, kemudian ia memanggil beberapa uskup untuk meresmikan gereja Kaufungen itu. Dan di saat setelah membaca Injil, rencananya kekaisaran itu dilepaskan, kemudian dia potong rambut. Dan dia potong rambut dan dia memakai baju jubah biarawati yang kasar. Hidup selanjutnya Kunigunde juga masih seperti yang biasa, seperti bukan dia pernah masuk sebagai ratu itu. Di dalam biara sederhana saja. Itu dia kemudian
dia tugas-tugasnya yang istimewa dari biarawati itu yaitu mengunjungi saudara-saudara yang sakit dan membantunya. Dia juga mempunyai ketegasan dan tetap membela ketidakadilan, yaitu dengan pada saat dia berdoa bersama suster-suster, seorang muda pimpinan biara itu sedang asik makan-makan, dia kemudian menampar muda itu sampai tidak berbekas, tidak bisa hilang bekas tamparan itu. Oh, jadi bekas tamparan tangan di pipi mudar itu masih tetap terlihat ya Opa ya? Luar biasa. Dikanonisasi oleh Paus Innocentius III. Dia terkenal sebagai pelindung anak-anak yang sakit keras. Oh, oke, baik. Juga pelindung pekerja-pekerja keras dan orang yang miskin. Oke. Itu cerita yang dari Santa Kunigunde. Oke, baik. Terima kasih Opa Basuki atas sharingnya hari ini tentang Santa Kunigunde. Luar biasa sekali ya Opa ya. Luar biasa. Kehidupan Santa Kunigunde dari sejak kecil sampai akhir tutup usia dan dikanonisasi sebagai orang kudus. Luar biasa kehidupan. Karena dia tetap suci. Suami istri itu yang jarang terjadi. Betul. Baik Opa, sebelum kita tutup acara ini, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Santa Kunigunde, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad, amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Baik Opa, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Oma, Opa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikian perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini berikutnya.